Perkenalkan sebelumnya saya Nasruddin, mohon izin memandu kegiatan webinar pada pagi hari ini. Eh, Webinar hari ini kita akan membahas tentang enhancing civil 3D and infrawork for BIM infrastructure modeling. Untuk rekan-rekan mohon izin silakan di chat dulu ini yang sudah hadir dari mana saja. Bekasi, Medan, Ternate, alhamdulillah hadir ya. Padang, Jayapura, Bali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir di webinar ini. Alhamdulillah nih dari ujung Sabang sampai Merauke ya, bergabung semua di dalam webinar kegiatan hari ini. Mohon izin saya memandu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Garuda Creative Education, yang dimana Garuda Creative Education ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan, khususnya bidang-bidang konstruksi, dengan moto solusi tepat untuk pelatihan hebat. Kebetulan untuk kegiatan BIM ini memang kalau untuk saya pribadi itu hal yang baru, tapi insya Allah eh, dengan adanya webinar ini rekan-rekan ataupun khususnya buat pribadi saya akan menambah ilmu baru ya, karena yang akan hadir di webinar ini alhamdulillah sudah hadir juga di sini narasumber kita ya, narasumbernya dari ini kelahiran Palembang nih, ada yang orang Palembang di sini ya. Ya, selamat pagi Pak Taufik Imam Hidayat. Kita sapa dulu Pak Taufik. Sudah hadir Pak Taufik? Oke, saya bacakan dulu riwayat dari Pak Taufik ini. Beliau adalah profesional expert di bidang BIM dan digital construction expert dari tahun 2018. Pendidikannya ada di Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Mercu Buana, serta Universitas Diponegoro. Beliau ini seorang civil engineering ya di PT Waskita Karya. Mungkin nanti akan lebih mengenal beliau. Untuk beliau nanti akan kita berikan waktu untuk pemaparan serta perkenalan. Tapi sebelumnya untuk kegiatan hari ini mungkin akan disampaikan dulu atau ada penyampaian terlebih dahulu dari CEO-nya Garuda Creative Education, yaitu Bapak Muhammad Hafiz. Bapak Muhammad Hafiz, apakah sudah gabung Pak Muhammad Hafiz? Sudah, Pak Nasruddin. Monitor Pak Hafiz? Oh, alhamdulillah sudah hadir ya. Untuk acara berikutnya yaitu adalah pemaparan dulu dari Pak Hafiz. Apa sih sebenarnya Garuda Creative Education ini Pak Hafiz? Mohon dijelaskan kepada kami dan rekan-rekan seluruh peserta webinar kali ini. Kepada Pak Hafiz dipersilakan. Terima kasih Pak Nasruddin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri Zoom meeting mengenai BIM yang diselenggarakan oleh Garuda Creative Education. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang diberikan syafaat yang berkah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Pramuwidiantoro. Teman-teman bisa panggil saya Hafiz. Kebetulan saya selaku direktur utama sekaligus pendiri dari Garuda Creative Education, atau nama resmi kita atau nama legalitas kita PT Garuda Muda Kreatif. Lalu ada Pak Nasruddin, beliau juga termasuk staf saya. Ada juga Pak Agus Rahmat, juga staf admin, yang kebetulan hari ini tidak bisa ikut mendampingi teman-teman, dan beliaulah yang selama ini menjawab pertanyaan satu persatu teman-teman di IG dan di WhatsApp. Cuma beliau nggak bisa hadir. Oke, jadi
Garuda Creative Education sebenarnya itu sudah berjalan hampir setengah tahun, teman-teman. Kami biasa menyelenggarakan kegiatan pra-assessment di tingkat SMK di seluruh Indonesia, sebelum nanti setelah itu diakhiri dengan kegiatan uji kompetensi, teman-teman. Terakhir, Garuda Creative Education mendapatkan order untuk melaksanakan pelatihan digital marketing secara tatap muka selama 14 hari di Riau, teman-teman, di Disnaker Riau. Jadi kami memberangkatkan instruktur dari Jakarta untuk menjadi trainer di Riau selama 14 hari dengan skema digital marketing. Dan walaupun Garuda Creative Education ini terbilang baru di bidang BIM, teman-teman, karena pada dasarnya Garuda Creative Education ini bergerak di bidang pelatihan IT, teman-teman. Cuma saya ingin menambah sektor pelatihan, yaitu di BIM. Maka dari itu, saya menyelenggarakan webinar ini sebagai ajang perkenalan kepada teman-teman semua, performa Garuda Creative Education beserta performa instruktur dari kami. Nanti teman-teman bisa menilai apakah sudah pantas, apakah sudah cocok untuk melaksanakan webinar dan pelatihan BIM nanti. Oke. Jadi untuk PT Garuda Muda Kreatif atau yang biasa teman-teman sebut dengan Garuda Creative Education ya, yang di medsos gitu. Ini merupakan perusahaan saya yang ketiga, teman-teman. Perusahaan saya yang pertama, saya ada perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi, namanya PT Media Informatika Indonesia, atau mungkin teman-teman eh, pernah mendengar LSP ya. LSP itu Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu sudah berjalan hampir 2 tahun dengan jumlah peserta yang sudah kami sertifikasi hampir 8.000 peserta. Insya Allah untuk tahun ini target saya pribadi sebagai pendiri, saya ingin target 20.000 lah peserta untuk tahun ini. Lalu yang kedua, saya ada perusahaan Ganira Konsultan Solusindo, itu juga ada hubungannya dengan BIM, itu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan BIM. Jadi mungkin teman-teman peserta, bila ada yang membutuhkan jasa konsultan BIM, mungkin bisa menggunakan perusahaan saya yang kedua. Juga mungkin bila nanti kami dari Ganira Solusindo Konsultan membutuhkan tenaga tambahan di bidang BIM, mungkin nanti saya bisa mengambil dari teman-teman alumni yang sudah mengikuti pelatihan BIM dari Garuda Creative Education. Oke. Oke, mungkin cukup segitu aja karena ini udah telat ya. Takutnya ntar teman-teman merasa kurang puas karena saya terlalu banyak ngomong kan. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja dari saya. Untuk teman-teman semuanya selamat dinikmati. Silahkan ditonton, silahkan kita saling sharing lah ya dengan narasumber kita. Alhamdulillah yang sudah hadir pada hari ini, Bapak Taufik Imam Hidayat. Beliau merupakan seorang praktisi BIM yang sangat profesional lah, sudah sangat sering menggarap proyek yang menggunakan BIM, jadi nanti teman-teman bisa nilai trainer atau narasumber yang kami sediakan. Oke, cukup itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Hafiz sebagai CEO-nya Garuda Kreatif ya. Bisa kita pahami bahwa tadi dari Pak Hafiz ada pemaparan bahwa Garuda Kreatif ini fokusnya di bidang pelatihannya begitu ya Pak Hafiz ya. Mungkin kalau untuk konsultasi sipilnya mungkin bisa nanti langsung ke jasa konsultasinya. Bisa langsung menghubungi juga Pak Hafiz. Terus untuk sertifikasi satu lagi ya. Perusahaan di bidang sertifikasi ada LSP namanya Media Informatika ya. Kebetulan saya juga tim di sana, mungkin nanti bisa kita kolaborasi bersama rekan-rekan yang memang tertarik dengan bidang sertifikasi, khususnya bidang IT dan jasa konsultan proyek ya, BIM khususnya.
Oke, perlu saya garis bawahi bahwa building information modeling ini teknologi baru bidang konstruksi dan juga sudah menjadi standar baru di proyek-proyek pembangunan konstruksi yang ada di Indonesia. Webinar ini sifatnya gratis ya. Jadi kalau ada share-sharean dari rekan-rekan yang bilang berbayar, webinar ini berbayar itu penipuan. Jadi insya Allah ini saya dapat kabar dari Pak Hafiz sendiri bahwa webinar ini bersifat gratis dan kedepannya insya Allah kami akan selalu mengadakan ini secara rutin, mungkin antara 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, mungkin gitu ya Pak Hafiz ya, khususnya yang ada di bidang industri konstruksi. Dalam webinar ini menjelaskan tentang penggunaan software Autodesk Civil 3D dan InfraWorks dalam pemodelan BIM infrastruktur untuk proyek jalan khususnya ya Pak Taufik mungkin nanti yang akan menjelaskan. Akan ada penyampaian tips serta trik dari narasumber terkait penggunaan software tersebut untuk meningkatkan produktivitas rekan-rekan semua dalam mendesain sebuah proyek jalan khususnya. Oke, narasumber yang hari ini sudah hadir, ya ada Bapak Taufik Imam Hidayat. Beliau adalah seorang profesional expert di bidang BIM dan digital construction, serta beliau adalah seorang asesor juga di BNSP ya Pak ya, serta sudah memiliki sertifikat instruktur KKNI level 4. Mungkin untuk lebih jelasnya untuk materi BIM kali ini saya mohonkan kepada Bapak Taufik Imam Hidayat untuk memberikan pemaparannya, serta nanti rekan-rekan untuk di akhir acara nanti kita akan adakan Q&A ya. Nanti akan diadakan Q&A serta Q&A langsung ya. Oke, untuk halo. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada pemaparan dari Pak Taufik. Silahkan untuk Pak Taufik bisa bergabung. Oke, apakah suara saya sudah terdengar, Pak Nas? Oke, siap Pak Taufik. Sudah ya? Terlihat terdengar jelas di sini. Terima kasih. Silahkan Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebentar saya izin untuk bisa share screen dulu. Oke, ini hostnya saya lempar lagi ke Pak Nas ya. Oke. Ya. Nah, oke ini sekarang sudah bisa share screen. Oke, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, siap. Oke. Nah, sudah terlihat Ya. ya, Pak ya? Oke, mungkin izin menyapa teman-teman sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita pagi hari ini ya kebetulan saya diundang nih dari Garuda Creative Education ya terkait dengan akan adanya acara webinar gitu ya, webinar BIM gitu. Nah, mungkin tema yang saya ambil ya untuk pagi hari ini Enhancing Civil 3D and Infraworks for BIM Road Modeling ya. Tadi sebenarnya judulnya kan BIM Infrastructure ya, tetapi ini apa namanya saya fokuskan lagi untuk jalan gitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang hadir di sini sudah pernah dengar ya software Civil 3D, InfraWorks gitu ya. Nah, itu merupakan dua software dari Autodesk ya. Nah, yang mana kalau teman-teman apa namanya membeli ya subscription-nya itu dalam satu paket namanya Autodesk AEC ya, AEC Collection ya. AEC itu Arsitektur, Engineering and Construction gitu. Nah, di dalam paket tersebut itu ada sekitar 22 software ya. Nah, yang mana ada dua software penting ya untuk permodelan jalan yaitu Civil 3 dan InfraWorks gitu. Nah, ini sekilas tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Nasruddin ya bahwa saya memang apa namanya nantinya gitu ya
untuk kegiatan BIM kemungkinan menjadi asesor kompetensinya begitu ya. Nah, lalu juga terkait dengan certified instructor ya, instruktur dari KKNI level 4 ya oleh BNSP, dan juga saya pemegang sertifikat ACP ya, atau Autodesk Certified Professional untuk di Civil 3D gitu ya. Nah, jadi terkait dengan digital teknologi ini memang saya menguasai untuk BIM, GIS, 3D scanning and photogrammetry, dan visual programming ya. Nah, visual programming itu juga sekarang lagi ngetren ya, atau lagi ngehits untuk di bidang teknik sipil gitu ya. Khususnya untuk permodelan cepat begitu. Nah, mungkin ada empat ini ya, ini outline ya yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan introduction, lalu BIM itu sendiri apa, lalu bagaimana kebijakan BIM di Indonesia, lalu bagaimana implementasi BIM untuk di proyek jalan gitu ya, dan nanti lebih ke arah tips and trick aja ya untuk yang nomor 5, karena nanti akan saya demokan sedikit gitu ya manfaat dari InfraWorks ini untuk mendukung teman-teman sekalian dalam melakukan penyajian hasil model atau hasil modeling dari proyek jalan gitu. Nah, mungkin dimulai dari introduction-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara tentang BIM, berbicara tentang tadi ya permodelan jalan gitu ya. Nah itu tidak terlepas dari adanya isu ya ketika di tahun 2017 itu beberapa company digital gitu ya, digital teknologi itu menyebutnya bahwa data adalah sekarang menjadi the new oil gitu ya, the new oil mining gitu. Nah yang mana dalam artian seperti ini. Jadi data itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya di masa depan gitu. Nah, itu ketika tahun 2017 ya. Ini saya ambil dari majalah The Economist ya dari UK gitu. Tapi memang kenyataannya ya di tahun sekarang 2024 ya, bahkan di sebelumnya di tahun 2022 itu sudah terlihat bahwa memang data itu adalah segalanya ya. Data itu sangat berharga gitu. Nah, apa kaitannya dengan building information modeling? Nah, bisa dibayangkan teman-teman sekalian ya ketika memiliki suatu data BIM ya, yang mana di dalamnya itu sudah terkandung dari informasi geometri proyek jalannya, proyek gitu ya, lalu juga terkait dengan schedule-nya, lalu juga terkait dengan kuantifikasinya atau KTO-nya. Nah, itu dengan kita memiliki satu data saja itu, data model tersebut itu sudah bisa menggambarkan, oh ternyata kondisi proyeknya itu seperti itu. Oh ternyata volume proyeknya itu sekian gitu ya. Oh ternyata breakdown dari item per kerjanya itu A, B, C dan seterusnya gitu ya. Jadi memang data itu adalah segalanya untuk saat ini dan ke depan gitu ya. Nah, masuklah ke building information modeling ya. Nah, sebenarnya building information modeling itu konsepnya tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, konsepnya adalah bagaimana kita memodelkan suatu project gitu ya, baik itu project infrastruktur, proyek gedung ataupun proyek oil and gas gitu ya. Itu dalam bentuk virtual dulu gitu. Jadi kita bikin dulu project tersebut dalam bentuk virtual. Nah, nanti kita lihat gitu ya dari faktor resikonya, dari faktor keselamatan KHSE-nya, dari engineering-nya gitu ya. Nah, itu sampai nantinya sudah termitigasi semua. Nah, barulah itu dilakukan pembangunan di lapangan begitu. Nah, itulah konsep dari BIM sebenarnya gitu ya. Jadi membangun dulu bentuk digitalnya gitu ya, baru kita membangun dalam bentuk fisiknya di lapangan. Jadi kita fixkan dulu semua digitalnya gitu ya, semua kaitannya dengan administrasinya. Nah itu baru nanti kita bangun, kita masukkan dalam bentuk fisik di lapangan begitu. Nah itulah konsep dari building information modeling gitu ya. Nah, ini lebih detailnya gitu ya terkait dengan building information modeling. Mungkin teman-teman yang sudah sering melihat presentasi saya atau paparan saya gitu ya di lain kesempatan gitu pasti sering melihat slide ini ya. Sebenarnya BIM itu adalah ada 3 komponen di dalam istilah tersebut gitu. Jadi ada buildingnya itu sendiri, informationnya dan modeling gitu.
Nah, jadi buildingnya itu adalah si objeknya tadi gitu ya, bangunannya apakah dia gedung, apakah dia jalan, apakah dia bendungan gitu ya. Nah, lalu ada information itu adalah terkait dengan informasi data tersebut gitu ya, lalu modeling dalam bentuk pemodelannya gitu. Nah, kalau kita rangkai itu adalah data modeling terkait suatu bangunan. Nah, jadi apakah itu bangunan jalan, apakah itu bangunan jembatan gitu ya, apakah itu rumah, apakah itu gedung. Nah, itu bisa apa namanya dimodelkan gitu ya atau divisualisasikan dalam bentuk data BIM ini gitu. Nah, kalau kita breakdown lagi gitu ya, menurut istilahnya dari BIM ya yang ada di UK atau yang ada di US. Nah, mereka itu terdiri dari tiga komponen utama, yaitu adalah graphical modelnya, lalu non-graphical model, dan dokumentasinya gitu. Jadi graphical model itu adalah si bangunannya itu sendiri gitu ya, atau proyeknya itu sendiri. Nah, itu modelnya. Modelnya bagaimana? Kalau di gedung berarti ada model arsiteknya, ada strukturnya, ada MEP-nya. Nah, kalau di jalan berarti nanti ada model highway-nya, ada model drainasenya gitu ya, ada model struktur jembatannya. Nah, itu nantinya akan dikomposit. Nah, lalu ditambahkan dengan informasi. Nah, baik itu informasi spesifikasi teknisnya atau informasi schedule-nya atau informasi kuantifikasinya. Nah, barulah nanti dia akan menjadi satu kesatuan building information modeling. Nah, mungkin itu sekilas ya terkait dengan building information modeling. Nah, lalu siklusnya seperti apa sih? Nah, siklusnya itu seharusnya memang dimulai dari tahapan perencanaan gitu. Nah, tetapi apa namanya realitanya ya kalau di Indonesia itu rata-rata dimulai dari tahap konstruksi gitu. Nah, tetapi sebenarnya tidak ada apa ya istilah wah kita terlambat nih memodelkan BIM-nya di tahapan konstruksi. Nah, justru ketika kita mengerjakan suatu proyek ya, itu harusnya sudah diterapkan BIM-nya gitu. Nah, misalkan kita di-assign ya ke suatu proyek, nah lalu di tahapan konstruksi misalkan. Ya sudah, di tahapan tersebutlah langsung kita mulai gitu pemodelannya, lalu kita lihat dari sisi manajemen risikonya, dari sisi HSE-nya, quality-nya, engineering-nya gitu ya. Nah, baru nanti bisa kita bawa gitu ke tahapan operation maintenance nantinya gitu. Jadi istilahnya kalau di BIM itu memang dibawa apa namanya datanya gitu ya, lalu sustain datanya dan selalu diupdate datanya gitu. Nah, nanti divisualisasikannya di dalam bentuk model gitu. Nah, lalu kalau kita lihat juga di dalam grafik ini ya, itu setiap tahapannya itu ada loss informasi gitu ya. Kalau kita menggunakan CAD ya atau yang tradisional gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan full life cycle BIM itu dia tidak ada loss informasi karena model yang sudah dikerjakan oleh konsultan misalkan ya nantinya akan diteruskan kepada pemilik proyek owner lalu diteruskan lagi ke kontraktor gitu. Nah, di dalam ISO 19650 ya, yang mana ISO ini adalah standar internasionalnya BIM ya, 19650, itu ada dua istilah nih teman-teman sekalian ya. Jadi yang pertama itu ada eh, Project Information Model dan lalu yang kedua adalah Asset Information Model. Nah, jadi kalau BIM itu istilah di fase konstruksi, fase perencanaan itu adalah namanya Project Information Model. Nah, sedangkan ketika model BIM tadi atau PIM tadi itu kita serahkan di tahapan handover lalu dilanjut oleh pemilik proyek di tahapan operation and maintenance. Nah, PIM tadi itu berubah nama menjadi Asset Information Model. Nah, yang mana tadi ya ada tiga ya di paparan sebelumnya atau di slide sebelumnya itu kan saya jelaskan ada tiga komponen utama, graphical model, non-graphical model atau data, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, jadi dia perbatasannya di sini ketika di tahapan handover. Nah, ketika kita handover, tidak hanya fisiknya yang dilakukan pemeriksaan apa administrasi gitu ya, tetapi juga model BIM-nya juga sama, itu harus dicek. Nah, bahkan ini mungkin kalau saya cerita gitu ya di proyek-proyek IKN itu ketika kita melakukan serah terima data ya ke tahapan operation and maintenance ya atau nanti ke tahapan PHO. Nah, itu ada pemeriksaan kualitas data gitu ya. Jadi ada pemeriksaan kualitas data untuk menjadi aset information model begitu. Oke. Nah, lalu apa sih manfaat penerapan BIM gitu ya? Nah, ini mungkin yang eh, apa namanya bisa ini banyak paparan gitu ya dari PUPR gitu ya. Bahkan ini saya juga ambil dari PUPR gitu ya. Beberapa manfaat penerapan BIM gitu. Jadi dari tahapan apa masing-masing fase
pembangunannya, baik itu di perencanaan, di konstruksi ataupun di operation maintenance itu memang beda-beda manfaatnya kan tergantung dari fasenya juga gitu. Jadi kalau dari sisi apa namanya anggaran gitu ya, berarti kalkulasi dan volumenya itu transparan karena datanya dalam bentuk 3D dan kita bisa tahu oh item pekerjaan A, item pekerjaan B itu bentuk geometrinya seperti apa gitu. Nah, lalu dari sisi kualitas data ya, ini pasti menjadi lebih baik gitu ya terkait dengan life cycle building manajemennya. Jadi setiap fase apa pembangunan itu datanya itu selalu growth gitu ya, selalu sustain gitu. Jadi tidak ada loss informasi di situ. Lalu juga ada pendekatan terkoordinasi ya. Nah, ini artinya penyelesaian konstruksi ini menjadi lebih baik ya karena semua terkait dengan resiko lalu terkait dengan waste gitu ya. Itu bisa kita akomodir ya di dalam BIM dan bisa kita visualisasikan. Oh, ini potensi-potensi yang menyebabkan proyek ini terlambat gitu ya. Itu bisa tergambarkan dengan jelas gitu. Nah, lalu virtual simulation ya. Nah, ini pemahaman lebih baik ya oleh semua pihak. Jadi bisa menggambarkan ya, oh ini sequence yang diajukan oleh kontraktor seperti ini, oh pentahapannya seperti ini gitu. Nah, lalu prefabrication ya dengan adanya BIM itu kita bisa apa ya memiliki potensi ya untuk kita jadikan item pekerjaan tersebut itu bisa difabrikasi begitu. Lalu virtual model ya, nah ini pendeteksian apa deteksi kesalahan dan konflik ya, jadi clash detection ya. Nah, ini menjadi lebih dini gitu. Lalu ada lagi mengurangi hilangnya data. Nah, ini meminimalisir kerja ulang ya atau rework ya. Lalu pekerjaan yang kolaboratif. Nah, ini kolaboratif yang dimaksud adalah antar pihak itu saling terhubung gitu. Karena kalau sebelum adanya BIM itu ya kontraktor kerja sendiri gitu ya, konsultan kerja sendiri dan owner kerja sendiri gitu. Mereka tidak ada suatu repositori data yang bisa menghubungkan gitu ya dokumen-dokumen yang sudah diajukan oleh kontraktor, yang sudah disetujui konsultan ataupun yang sudah disetujui oleh owner gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya BIM dengan melalui Common Data Environment itu sudah terakomodir dengan baik gitu. Nah, lalu bagaimana kebijakan BIM di level Kementerian PUPR ya? Karena kalau di proyek pembangunan itu kebanyakan memang regulasinya di Kementerian PUPR. Itu ada 6 ya teman-teman ya, ini yang sudah official gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 ya. Ini levelnya permen ya. Jadi bangunan gedung negara itu minimal 2000 meter persegi ya, itu sudah harus menggunakan Building Information Modeling gitu. Lalu juga ada peraturan pemerintah atau PP ya, PP nomor 6 tahun 2021 ya. Ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Itu juga disebutkan bahwa harus menggunakan Building Information Modeling. Lalu juga terkait dengan Permen PU nomor 9 tahun 2021 untuk pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan ya atau sustainable construction gitu ya. Sustainability construction. Lalu juga ada ini yang di jalan ya. Nah, yang di jalan itu ada surat edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 11 ya tahun 2021 tentang penerapan BIM pada perencanaan teknis, konstruksi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga gitu ya. Nah, mungkin ini akan apa namanya? Saya update lagi ya di 2023 itu juga ada pedoman BIM Bina Marga ya di September 2023. Mungkin belum saya update ya di sini ya, belum saya tuangkan. Lalu juga ada Inmen ya atau Instruksi Menteri PUPR nomor 4 tahun 2022 tentang proyek-proyek strategis nasional ya. Itu adalah strategi pencegahan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang jasa Kementerian PUPR tahun 2022-2024. Itu juga dijelaskan bahwa harus menggunakan BIM ya untuk proyek-proyek PSN. Lalu yang terakhir ini yang paling baru ya surat edaran dari Pak Dirjen Sumber Daya Air bahwa BIM itu harus diterapkan ya untuk di seluruh proyek-proyek yang ada di sumber daya air. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat SKKNI BIM nomor 3 tahun 2023 ya, yang mana dijelaskan ya di jabatan kerja, kualifikasi dan jenjang ya, bahwa di BIM itu sudah ada aturannya ya. Jadi kalau dari SKKNI BIM nomor 3 tahun 2023 itu dia ada 30 unit kompetensi ya. Nah, yang mana dari 30 unit kompetensi ini nanti dipisahkan berdasarkan jabatan kerjanya. Nah, kalau di BIM jabatan kerjanya itu ada kualifikasinya ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada manajer BIM, ada koordinator BIM, ada modeler BIM, dan ada juru gambar BIM. Nah, biasanya kalau manajer BIM itu ya itu sudah ditentukan ya oleh
Institut BIM Indonesia bahwa untuk manajer BIM muda itu di jenjang 7, manajer BIM Madya itu di jenjang 8 gitu ya. Nah, lalu untuk koordinator BIM itu ada di jenjang 6 ya, dia levelnya teknisi atau analis. Lalu ada modeler BIM Madya, modeler BIM muda ya, ini ada jenjang 5, jenjang 4. Nah, sedangkan untuk juru gambar BIM ya atau di level operator itu ada jenjang 3 dan jenjang 2 gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa namanya lulusannya gitu ya, juru gambar BIM ini lebih ke teman-teman lulusan SMK gitu ya, targetnya di jenjang 2 atau jenjang 3. Lalu untuk modeler BIM ini dia levelnya untuk yang D3 gitu ya. Lalu yang koordinator BIM ini yang S1 yang fresh graduate gitu ya, yang memiliki skills untuk BIM. Nah, sedangkan untuk yang manajer BIM ini adalah yang S1 atau lulusan profesi gitu ya, insinyur gitu ya. Nah, itu yang sudah berpengalaman ya, minimal kalau nggak salah 5 tahun ya kalau di sini ya. Nah, kalau yang Madya itu mungkin minimal 10 tahun gitu ya. Jadi memang nantinya akan ada sertifikasi ataupun pembuatan SKK BIM gitu ya. Nanti secara resmi oleh Institut BIM Indonesia begitu. Jadi asosiasinya atau LSP-nya itu nanti lewat ke Institut BIM Indonesia. Nah, ini kalau yang internasional bagaimana? Kalau internasional itu ada ISO 19650 ya, ada part 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti teman-teman bisa searching aja. Yang sering dipakai oleh teman-teman kontraktor itu yang part 1 sama part 2 ini gitu. Nah, sedangkan untuk yang di eh, perusahaan yang owner gitu ya, yang dia sifatnya sebagai pemilik project itu ada di part 3 dan part 4 gitu. Oke, nah bagaimana sih kalau untuk implementasi BIM di proyek jalan ya? Ini mungkin saya ambil dari tempat kerja saya ya di Waskita Karya gitu. Jadi kalau di Waskita Karya itu minimal deliverable untuk BIM jalan itu kita ada beberapa ya di sini ya. Jadi 3D coordination-nya ini kita ambil dari 3D modeling highway, 3D modeling struktur, juga ada 3D modeling untuk existing gitu ya. Lalu ada 3D modeling juga dari untuk MEP gitu ya. Nah, nanti kita kompositkan menjadi 3D coordination di sini gitu. Nah, 3D coordination yang kita apa namanya buat di sini itu kita lebih apa ya? Lebih melakukan clash detection-nya untuk clearance gitu. Clearance pada bangunan struktur ya atau bangunan crossing gitu. Nah, yang kita cek itu biasanya clearance dari bottom girder terhadap main road-nya untuk proyek jalan tol gitu ya. Nah, nanti kalau untuk di proyek jalan nasional itu biasanya nanti untuk drainase ya. Nanti dari drainase terhadap main road. Nah, itu kita cek apakah dia ada clash atau tidak gitu. Nah, untuk 3D modeling ini highway dan struktur itu kita modelkan di dua software yang berbeda. Jadi kalau highway itu kita pakai Autodesk Civil 3D, sedangkan untuk yang struktur itu kita pakai Autodesk Revit ya. Nah, tetapi untuk software-software yang non Autodesk itu biasanya kita modelkan di Nemes Check All Plan gitu ya, All Plan Engineering, atau kalau di Bentley itu ada namanya Bentley Open Roads Designer dan Bentley Open Bridge Modeler gitu ya. Nah, untuk model existingnya 3D Reality Modelingnya ini kita biasanya menggunakan Agisoft Metashape ya. Itu kita ambil dari menerbangkan drone, foto-foto udaranya tadi nanti dijahit ya di dalam software Agisoftnya tadi gitu. Nah, lalu untuk 4D sequence dan 5D KTO, ini file 4D sequence itu biasanya kita integrasikan dengan Microsoft Project ya dari master schedule-nya. Lalu kita visualisasikan ini di dalam software Navisworks Manage ya. Nah, sedangkan untuk quantity take off-nya gitu ya, kita melakukan kuantifikasi di dalam software Autodesk Navisworks Manage ya. Nah, lalu untuk visualisasinya ya atau 3D method-nya itu biasanya kita menggunakan Twin Motion ya. Yang mana itu Twin Motion itu juga dalam satu paket pembelian di Autodesk AEC Collection. Nah, lalu untuk kegiatan koordinasi dan kolaborasinya itu di dalam Common Data Environment ya. Nah, sehingga CDE ini dimanfaatkan sebagai repositori datanya tim project gitu ya. Jadi baik itu konsultan, baik itu kontraktor ataupun pemilik project itu terhubungnya di dalam platform ini Common Data Environment. Sehingga nanti gambar yang sudah dihasilkan oleh kontraktor, model yang sudah dihasilkan oleh kontraktor itu akan tersajikan di dalam platform Common Data Environment ini. Nah, kalau yang di sini ini saya melakukan visualisasi data untuk integrasi antara BIM dan GIS gitu ya. Nah, ini kita menggunakan platform dari ArcGIS ya. Kita pakai ArcGIS Enterprise ya atau dari Esri. Nah, itu kita visualisasikan data GIS gitu ya, data GIS dan data BIM di dalam satu platform ini gitu.
Nah, ini untuk apa namanya melakukan visualisasi terkait dengan dashboard project gitu ya. Jadi progres terkait dengan pekerjaan lapangan itu sudah berapa persen. Nah, itu kita tampilkan di dalam platform ini gitu. Nah, itu contoh ya tadi terkait dengan apa namanya BIM yang sudah dikerjakan kalau di project jalan gitu ya, yang saya kerjakan di Waskita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Civil 3D-nya gitu ya. Nah, sebenarnya Civil 3D itu software apa sih gitu ya? Digunakan untuk apa gitu ya. Nah, Civil 3D itu software authoring tools ya. Jadi software untuk melakukan modeling. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah authoring tools itu adalah software editor. Jadi untuk mengedit, untuk membuat itu namanya authoring tools. Nah, ini untuk kita melakukan modeling civil works. Jadi kalau di BIM itu pekerjaan highway tadi ya, pekerjaan land development itu kategorinya adalah kategori modeling civil works. Nah, sedangkan kalau yang di Revit itu untuk modeling arsitektur, ada modeling struktur dan ada modeling MEP gitu ya. Nah, memang agak unik ya kalau di proyek infra itu kebanyakan kita ada pekerjaan civil works-nya gitu atau earthworks-nya. Nah, lalu bisa kita manfaatkan untuk modeling apa saja sih sebenarnya? Nah, modelingnya itu adalah modeling road ya untuk jalan ya, lalu land development, lalu juga ada pipe networks gitu ya untuk drainage, irigasi ya atau irrigation, lalu sewerage untuk air limbah gitu ya atau untuk air minum ya drinking water. Nah, lalu juga bisa kita gunakan untuk pembuatan apa badan atau tubuh bendungan gitu ya, dam, lalu tanggul ya atau untuk apa namanya tanggul sungai, tanggul laut gitu ya. Nah, itu kita banyak menggunakan di Civil 3D. Lalu apa bedanya dengan Revit gitu ya? Beda. Kalau Revit itu untuk bangunan vertikal ya. Jadi bedanya Civil 3D sama Revit, kalau Civil 3D ini dia secara horizontal dan kalau Revit itu dia secara vertikal bangunannya. Nah, apakah di Civil 3D bisa kita melakukan modeling rebar atau tulangan? Nggak bisa. Ya. Jadi jawabannya adalah nggak bisa. Civil 3D khusus untuk permodelan horizontalnya saja atau bodinya saja gitu. Tapi secara horizontal. Nah, nanti bagaimana kita apa namanya melakukan modeling dari Civil 3D kita masukkan ke dalam Revit gitu ya. Nah, itu ada caranya ya, tetapi mungkin nanti akan kita adakan di webinar-webinar selanjutnya gitu ya. Itu fokus untuk pembuatan rebar tadi gitu. Nah, tetapi untuk hari ini saya lebih membahas apa sih sebenarnya potensi yang bisa kita dapatkan gitu ya, potensi keuntungan gitu ya, kalau kita menggunakan Civil 3D ataupun InfraWorks gitu untuk permodelan jalan. Nah, ini mungkin keyword-keywords ya yang saya bisa sharingkan ke teman-teman ya. Jadi kalau di Civil 3D itu ada beberapa item ini ya, atau ada beberapa tools ini. Jadi ini tuh bisa teman-teman dapatkan yang di sebelah kiri itu dari tools space-nya Civil 3D ya. Yang mana tools space itu semacam project browser ya. Project browsernya yang sudah kita apa namanya kerjakan di software tersebut gitu ya. Itu apa-apa saja itemnya. Nah, kalau di Civil 3D ya, kalau di Civil 3D itu eh, kita di Civil 3D itu ada namanya points ya. Nah, points itu untuk apa sih? Nah, kalau points ini itu dia untuk melakukan visualisasi data ukur berupa poin ya. Jadi nanti data ukurnya itu bisa dari data waterpass, bisa dari theodolite atau bisa dari total station ya. Bahkan bisa juga dari GNSS atau GPS geodetik ya. Nah, itu berupa poin. Jadi poin itu nanti isinya ada X ya, ada Y-nya sama ada Z-nya gitu. Nah, data-data tersebut itu menjadi poin-poin tadi dikumpulkan menjadi poin grup. Jadi poin grup ini adalah kumpulan dari points ya yang sudah kita buat ya. Jadi kumpulan poin ini gitu. Nah, oke, sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Lalu kalau untuk yang surface ya, aduh. Nah, di sini ada surface ya. Nah, kalau surface itu adalah 3D terrain ya, sifatnya 3D terrain. Source datanya itu bisa berupa data DEM. DEM itu digital elevation model ya. Lalu bisa berupa tin. Tin itu data triangulasi mesh ya.
Lalu ada berupa data point group ya, ini poin-poin tadi yang sudah kita buat. Lalu ada berupa data vektor. Data vektor itu data cat gitu ya, data garis, itu namanya data vektor. Nah, kalau alignments itu adalah center line ya, atau alignment horizontalnya, begitu. Jadi kalau kita di proyek jalan itu kan biasanya ada alignment horizontal gitu ya. Nah, di dalam Civil 3D itu namanya alignments gitu. Nah, kalau profile ya, istilah kita itu namanya alignment vertikalnya atau garis asnya itu terhadap elevasinya, ya center line vertikalnya. Nah, itu profiles kalau di Civil 3D namanya, gitu ya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Jadi kalau alignment horizontal itu di Civil 3D namanya alignment, kalau di apa namanya center line vertikal ya atau alignment vertikal itu di Civil 3D namanya profiles. Nah, lalu apa bedanya sama feature lines ya? Nah, ini feature lines itu hampir sama ya seperti alignment. Nah, bedanya kalau feature line itu dia semacam 3D Smart Polygon ya, yang mana dia tidak ada konfigurasi untuk kita men-setting tikungannya gitu ya. Alignment horizontalnya itu radiusnya berapa, spiralnya berapa, itu nggak ada di feature lines. Jadi feature lines itu bisa kita analogikan sebagai di 3D polygon atau 3D polyline di AutoCAD, dia gitu memiliki masih elevasi dari masing vertexnya gitu. Nah, kalau sites itu adalah area of interest ya, yang berisikan itemnya itu adalah ada alignment, ada profile, ada feature line gitu ya, dan ada grading group gitu. Nah, ini mungkin nanti di sesi-sesi webinar selanjutnya atau mungkin pelatihan ya biasanya ya yang akan dijelaskan lebih detail gitu. Nah, kalau bukan turn out ya, tapi turn out ya. Turn out atau crossover itu adalah alignment horizontal untuk railway. Jadi kalau di railway itu kan ada misalkan ini rel utamanya gitu ya. Ini juga di rel utamanya. Nah, dia nanti dari jalur satu pindah ke jalur dua gitu. Nah, ini namanya turn out atau crossover gitu. Nah, itu banyak istilah ini di apa ya digunakan di perencanaan alignmentnya rel gitu ya atau rel kereta api gitu. Nah, kalau catchment ini adalah untuk mendefinisikan suatu area tangkapan hujan gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari teknik sipil nih biasanya kalau belajar hidrologi gitu ya, atau belajar terkait dengan desain drainase, desain irigasi itu pasti tidak lepas dari istilah catchment area gitu ya, atau area tangkapan hujan gitu. Nah, itu bisa ya kita lakukan modeling di dalam Civil 3D gitu. Nanti kita lakukan analisisnya gitu. Nah, masuk ke pipe networks ya. Nah, itu pipe networks itu apa ya, model pipa yang tidak bertekanan atau yang gravitasi. Nah, sedangkan pressure networks itu modeling pipa yang bertekanan. Nah, lalu untuk bridge ya, ini bridge. Bridge itu untuk model jembatan yang kita ambil source datanya dari infrawalk. Jadi kalau dari infrawalk itu bisa kita bawa ya nantinya ke Civil 3D. Nah, dia akan terdefinisi sebagai bridges gitu. Nah, sedangkan koridor ya. Nah, ini koridor itu komponen utamanya Civil 3D ya. Jadi koridor itu adalah 3D modeling koridor, source datanya dari surface ya, lalu dia dari alignment, dari profile dan dari assembly. Nah, sedangkan assemblies itu adalah tipikal potongan melintangnya gitu ya. Nah, nanti isinya itu terdiri dari beberapa sub assembly. Nah, lalu sub assembly itu adalah komponen potongan melintangnya gitu. Nah, sedangkan untuk intersection itu adalah untuk di pertemuan koridor gitu ya, misalkan di pertigaan, perempatan gitu ya, atau mungkin untuk di interchange gitu ya. Nah, lalu survei di sini yang dimaksud adalah database pengukuran ya, source datanya dari total station, dari waterpass gitu ya, atau dari theodolite, GNSS dan Rinex data ya. Nah, ini untuk yang data GPS. Nah, sedangkan untuk view frame groups itu adalah kerangka gambar untuk satu layout. Ya, jadi nanti kalau di Civil 3D itu ketika kita membuat gambar kerja, nah itu konfigurasinya di dalam view frame group gitu ya. Nah, bagaimana apa ya workflow untuk civil modeling apa namanya civil modelingnya gitu ya atau civil worknya. Nah, ini biasanya kalau di kami ya di tempat kerja saya itu kita mendapatkan dulu data existingnya atau data surveinya. Nah, jadi nanti raw datanya itu bisa berupa point cloud, bisa berupa data point dari GPS gitu ya, XYZ gitu ya, atau data ortofoto dari fotogrametri gitu. Jadi foto udaranya.
Nah, sedangkan data-data tersebut itu nanti kita olah menjadi data surface ya. Jadi nanti hasil datanya bisa berupa line XML, raster DEM, XYZ atau .dbg Civil 3D gitu. Nah, ini nantinya kita masukkan ke dalam atau kita konfigurasikan di dalam data shortcut. Nah, mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan gitu ya. Nah, lalu dari alignment highway-nya itu kita dapatkan ya datanya dari alignment horizontal, alignment vertikal, dan data super elevasi. Nah, itu kita modelkan menjadi alignment and profile di dalam Civil 3D. Nah, lalu secara paralel juga kita memodelkan tipikal potongan melintangnya gitu ya di dalam pembuatan sub assembly. Nah, nanti datanya ini menjadi .pkt gitu. Nah, yang mana nanti akan dijadikan satu keseluruhan di data shortcut dan kita akan lakukan modeling koridornya. Jadi inti dari outputnya Civil 3D itu adalah koridor gitu. Intinya semuanya ada di koridor. Jadi misalkan perencanaan jalannya gimana, perencanaan irigasinya gimana, perencanaan tubuh bendungnya gimana, itu ada di dalam koridor. Nah, koridor isinya itu ya ini tadi, ada surface, ada alignment, ada sub assembly, ada assembly gitu ya. Nah, itu kita satukan semua gitu. Nah, sedangkan data shortcut itu kalau di CAD istilahnya itu external reference atau extract. Nah, di Civil 3D istilah extract itu adalah data shortcut. Jadi kita satukan semuanya gitu ya. Kita kompositkan dan menggunakan data shortcut ini gitu. Nah, outputnya secara universal itu dia adalah line XML. Jadi data Civil Works itu di line XML ya, output datanya begitu. Jadi kalau di Revit ya atau di Allplan atau di CAD gitu ya, itu dia tanya IFC ya, IFC. Nah, tapi untuk Civil Work itu biasanya line XML. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk civil work itu juga ada IFC-nya. Jadi kalau IFC yang terbaru, IFC tipe 4X3, itu dia sudah mengakomodir untuk modeling-modeling dari civil work. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin juga akan saya ceritakan ya untuk bagaimana sih workflow memodelkan koridor ya. Di koridor itu kita mulai tadi ya dari surface-nya dulu, kita ambil data surveinya, baik itu CSV, baik itu foto udara ataupun terrain gitu ya. Lalu kita modelkan menjadi alignment ya. Kita lanjut ke flow selanjutnya adalah alignment. Alignment itu center line cat-nya bisa kita ambil, lalu gambar plan profilnya itu bisa kita lihat ya tabel kurvanya. Nah, baru nanti di assembly itu kita lakukan tadi tipikal potongan melintang ya, kita buat lalu kita edit tipikal potongan melintangnya menggunakan sub assembly. Nah, barulah dia menjadi koridor. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman ya untuk yang koridor. Nah, sedangkan kalau kita membuat apa namanya volume gitu ya untuk mengekstrak volume, nah flow-nya itu adalah dari koridor yang sudah kita buat tadi, itu dia akan menjadi sample lines ya. Kita generate sample line-nya, itu rata-rata kan kalau di proyek jalan per 25 meter ya. Nah itu tergantung dari kebutuhannya teman-teman sekalian. Ada beberapa proyek dia per 5 meter gitu ya. Misalkan untuk proyek-proyek land development, nah itu biasanya per 5 meter. Nah itu kita atur nanti sampel line-nya per 5 meter. Nah baru nanti kita lakukan settingan code set style-nya ya. Nah ini mungkin di slide selanjutnya akan saya jelaskan ya. Lalu QTO, nantinya kita akan dapat QTO ya dari koridor surface atau nanti kita bisa setting volumenya itu dari volume dashboard di dalam surface gitu. Nah, ini mungkin sebagai perbandingan ya, atau bisa menggambarkan ke teman-teman sekalian terkait dengan apa sih bedanya CAD dengan Civil 3D ya dalam hal koridor modeling. Nah, ini mungkin bisa teman-teman bisa menyimak ya. Ini mungkin saya bisa lakukan share sound. Oke, bisa kita play videonya. This is a production study created by Autodesk to compare common civil and infrastructure workflows when completed with Civil 3D versus being completed in base AutoCAD. In this session, we are looking at corridor modeling. This workflow includes the following tasks: sample existing ground, design cross-sections, build corridor, sample corridor. In AutoCAD, it is important that you have the existing conditions sampled before creating your design. This is done like a cross-section with a line drawn where the data is located and elevations interpolated from the surface tin triangle lines. This is then transferred into a series of section view grids. The more sample lines, the more accurate the road design can be, but the longer this process will take.
Civil 3D does not require these samples prior to design, but if you want to check the area of the project, you can assign sample lines along the alignment and create section views from that data. This process is much more automated and you can sample more stations while still saving time during the process. To complete a road design, you will need to create the cross-sectional design of your roadway. In AutoCAD, this is using Nah, the mungkin drafting sambil tools to saya create apa width. namanya play and pause ya. Jadi kalau di section pertama tadi ya, itu dia sampel existing ground gitu ya. Nah, In AutoCAD, it is important that you have the existing conditions sampled before creating your design. nah, This is done like a cross-section. kalau a yang di line penjelasan drawn where dia the tadi ya, si narasumber tadi, dia bilang kalau di dalam AutoCAD itu cara membuat potongan melintangnya dari gambar tin tadi, triangulasi tadi, ya, itu dibuat garis STA-nya seperti ini, lalu diambil titik ini elevasinya berapa, titik ini elevasinya berapa gitu ya. Nah, itu sangat-sangat apa ya, menyita waktu ya teman-teman ya. Jadi nanti titik sini berapa, titik sini berapa, titik sini berapa gitu. Nah, kebayang ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang eh, apa namanya lulusan sipil mungkin di angkatan 2000 atau 2010 gitu ya, itu mungkin masih mengalami ya ketika membuat potongan melintang itu tidak menggunakan Civil 3D, ya itu kita ambil volumenya satu persatu. Nah, sedangkan kalau menggunakan Civil 3D ya, nih, kalau menggunakan Civil 3D, nah itu dia STA-nya itu bisa kita atur mau per berapa meter ya sequence-nya, lalu bisa kita langsung bikin cross section-nya secara otomatis. Nah, dia langsung otomatis tuh jadi gitu ya. Mungkin tetapi ini mungkin ini ya menimbulkan pertanyaan juga nih ke teman-teman sekalian. Wah, format potongan melintangnya saya nggak suka kayak gitu. Skalanya nggak sama seperti di Indonesia. Itu bisa bisa kita custom ya. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas ya cara membuat potongan melintang yang sesuai dengan template gitu ya, atau nanti membuat template-nya gimana, itu ada tuh penjelasannya lebih lanjut. Nah, di sesi satu ini penjelasan dari video itu seperti itu ya. Jadi membandingkan antara CAD dan Civil 3D dalam hal cross section gitu ya. Oke, kita simak lagi coba yang selanjutnya. You'll need to create the cross-sectional design of your roadway. In AutoCAD, this is using the drafting tools to create width and slope lines. Then offset those to create depths. Trimming and cleaning up this cross-section drawing will be required. Civil 3D allows you to place predefined subassemblies into a cross-section assembly of the roadway. When the corridor is created, this assembly will geometrically define the road and also bring intelligent data points into the road corridor object. Building the corridor will require using the horizontal, vertical, and cross-sectional designs. In AutoCAD, the design cross-section will be placed into each sample cross-section view. Daylight slopes are calculated and added. Then the horizontal offsets of each pavement line and daylight line locations are interpolated along the road. In Civil 3D, the user will identify the alignment, the profile, the assembly, and the daylight target surface. The corridor is nearly all built from this data. Some details may be adjusted, including stations and horizontal or vertical targeting, to complete the design. After the road design is in place, you may need to spot check the design to ensure consistency. In AutoCAD, this is done like sampling a surface plus adding the cross-sectional design to the section view. In Civil 3D, a sample line is added and a cross-section view is created from that, displaying the existing conditions and the corridor at specific stations. This has been a look Nah, at comparative work. Kalau kita lihat ya teman-teman ya tadi penjelasannya yang di sesi kedua itu, ini dalam hal menggunakan apa namanya pembuatan tipikal potongan melintang ya. Jadi kalau di dalam konvensional atau yang di CAD itu kita bikin dulu ya bloknya, gitu kan? Kita bikin bloknya, baru nanti kita placingnya itu dari masing-masing center line yang sudah kita buat di cross section existingnya gitu ya. Nah, baru nanti kita targetkan gitu ya, mana yang dia fill, mana dia yang cut. Nah, sedangkan kalau di Civil 3D itu bisa langsung teman-teman ya menggunakan koridor. Nah, koridor itu konfigurasinya seperti ini.
Jadi kita atur dulu ya corner style-nya gimana, lalu baseline type-nya itu apakah dari alignment, apakah dari feature line gitu ya. Nah, lalu kita pilih alignment-nya, kita pilih profile-nya, lalu kita pilih assembly-nya. Assembly itu adalah tipikal potongan melintangnya mau kayak gimana. Nah, kalau yang di CAD tadi atau yang konvensional, dia menggunakan dari blok gitu ya, lalu dikopas-kopas. Nah, kalau ini enggak, dia langsung secara and the daylight otomatis. target surface. Nah, ini ya, setelah kita rebuild, nah dia langsung jadi nih. Nah, langsung jadi seperti ini gitu. Dan ini sudah 3D gitu. Nah, ini langsung increments-nya atau apa sequence-nya itu bisa kita atur mau per berapa meter gitu. Nah, ini kalau yang di konvensional, nah ini kan sesinya konvensional ya. Nah, itu dicatat satu-satu elevasi sini berapa, elevasi sana berapa gitu ya. Nah, baru nanti dibuat tipikal apa namanya? Gambar potongan melintangnya gitu. Nah, itu kan sangat menyita waktu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau yang ini enggak, langsung kita bikin aja. Nah, cross sectionnya langsung diotomatis seperti ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Itu dalam hal melakukan koridor modeling. Nah, kita lihat lagi nih untuk yang lain ya, drawing production. Nah, drawing production. This is Drawing production berarti kita membuat gambar kerja ya. Nah, ini coba kita simak This ya. is a production study created by Autodesk to compare common civil and infrastructure workflows when completed with Civil 3D versus being completed in base AutoCAD. In this session, we are looking at drawing production. This workflow includes the following tasks: sheet layout, plan and profile sheet production, cut section sheets, labels relative to sheet, updates and edits, drawing standards. When creating the sheets for planned sheet production, there will be limited paper space to fit the length and profile view height on the sheets. In AutoCAD, it might be useful to use the project data as a way to line up the sheet lengths and limits. To do this, you can copy much of the data, including existing surface contours and proposed project design, into the sheet. In the Layout tab, create viewports that will cover the project distance in each sheet layout. Estimate the length of alignment that will fit into each viewport to set the scale. Once this first sheet is completed, it can be copied and used for the rest of the needed sheet layouts. In Civil 3D, we will set up the template file with a Layout tab that has the measurements and settings we need. This is mostly complete out of the box, and only minor changes should be needed, such as title block or specific scales. Save the template file and it is ready for use in the sheet creation process. Plan and profile sheet production will use the sheet layout from the above task. In AutoCAD, you will create layout tabs for each of the expected sheets needed to cover the project extents. In the sheet, unlock the plan viewport and profile viewport and navigate them over the appropriate data in the project. In Civil 3D, you will simply be using the template file layout tab during the plan and profile sheet creation process. First, run the Create View Frames tool, which will create frames indicating how much alignment will appear on each sheet. Once these frames are in place, you can run the Create Sheets from Frames tool, which will then create the layout tabs based on the template layout tab that you created in the previous step and center the data on the frames that were just created. Only minor tweaks to the layout tabs are needed, including cleaning up the title block area and perhaps some tweaks to the profile viewport. Section sheets display section views in station order for the construction team to check the design along the project. These sheets usually hold more than one view per sheet, depending on depth at each station shown. In AutoCAD, you can copy the section views from the design file as long as they are up to date with the design and paste them into the plan production cross-section sheet file. Create layout tabs for each sheet needed, depending on how many cross-sections are being created. Unlock and navigate viewports in each sheet to display the section views. Repeat this process for each cross-section sheet. In Civil 3D, you will want to data shortcut reference the alignment, surface, and corridors. This will ensure dynamic updates when revisions take place. Create sample lines along the alignment, and create multiple section views to display the sample data.
Use the Create Section Sheet tool to identify the section views that were placed and create the sheets. There are labels that need to be added to plan production and section sheets to indicate what is displayed in the Oke, sheet. nah ini mungkin In saya auto- pause dulu ya. Tadi kan sesinya banyak banget ya. Nah, yang sesi yang pertama itu kita membuat ini ya, apa namanya, di video ini kita membuat gambar plan profile. Ya, ini kan sering dilakukan oleh Project teman-teman ya distancing. yang di project jalan. Jadi kalau di CAD itu kan kita bikin viewport ya, viewport 1 sama viewport 2 gitu ya. Jadi viewport satunya itu adalah untuk plan, viewport 2-nya untuk profilnya gitu ya, atau untuk potongan memanjangnya. Nah, kalau di CAD itu kita setting satu-satu gitu ya, kita rubah arah utaranya kayak gimana, lalu di bawah scale-nya atau skalanya, baik itu yang horizontal, baik itu yang vertikal kan kita setting gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam Civil 3D, kalau ini kan CAD nih. Kalau yang di Civil 3D, itu dia bisa otomatis nih. Nah, ini saya play ya dari sini ya. Nah, ini di Civil Using the 3D nih. Template File Layout tab during the Nah, Plan di Civil and 3D itu Profile pakai sheet. view frame. Ya, nanti kita atur dulu view frame-nya. Apakah view frame-nya ini untuk plan profile, untuk plan only, atau untuk profile only. Nah, itu ada settingannya. Nah, view frame itu ada dua. Ada yang view frame, ada yang section sheets. Ya. Jadi view frame itu hanya untuk plan profile aja. Baik itu plan profile, baik itu plan-plan, ataupun profile-profile. Nah, sedangkan untuk section atau yang potongan melintangnya, itu ada di sini settingannya. Create section sheets gitu. Nah, ini yang Creation profile ya, process. plan profile ya. First, run the Create View Frames tool, which will create frames indicating how much alignment will appear Nah, on each dia sheet. langsung jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini yang sebelah kiri ini, yang di tengah ini frame 1, frame 2, frame 3. Jadi ada 3 frame. Nah, ada 3 frame berarti ada 3 lembar. Berarti ini lembar 1, lembar 2, lembar 3 gitu. Nah, kalau di Civil 3D bisa langsung otomatis ya, teman-teman ya. Bahkan nanti di potongan memanjangnya ini atau profil view-nya itu bisa langsung dibagi juga sesuai dengan view frame yang ada di sini gitu. Once these frames are in place, you can run the Create Sheets from Frames tool, which will then create the layout tabs based on the template layout tab that you created in the previous step and center the data on the frames that were just created. Only minor tweaks to the layout tabs are needed, including cleaning up the title block area and perhaps some tweaks to the profile viewport. Section sheets display section views in station order for the construction team to check the design along the project. These sheets usually hold more than one view per sheet, depending on depth at each station shown. In AutoCAD, you can copy the section views from the design file as long as they are up to date with the design and paste them into the plan production cross-section sheet file. Create layout tabs for each sheet needed, depending on how many Nah, kalau yang di cross sesi sections are. yang selanjutnya ini untuk cross section ya. Jadi cross section yang seperti yang saya bilang tadi itu ada di dalam section sheets ya. Nah, yang mana kalau cross section itu settingannya di sample line gitu. This will ensure dynamic updates when Nah, revisions. di sample line itu ada settingan untuk existing conditionnya atau surface existing groundnya, lalu untuk datumnya, untuk topnya, dan untuk koridornya gitu. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin ini saya skip aja. Nah, untuk update atau untuk memproduksi kaitannya dengan volume, nah ini ada di video ini ya. Kita This is a bandingkan production antara yang study CAD created dan by Civil Autodesk 3D. to compare common civil versus being schedules production. This workflow includes the following tasks: table creation, data acquisition for the table, updates and edits, custom styles per data type. Many of the needed data counts will need to be displayed in a table form inside the design file for quick access. Tables can be quickly created and customized for the type of data that needs to be displayed. In AutoCAD, we will use the table command, identify the style of table and how many rows and columns are needed. After the table is placed in the file, the title, headers, and cell fields will need to be manually entered. In Civil 3D, you can place an object table from the annotation ribbon, identify the objects to be displayed in the table, then place the table. Depending on the table style selected, the data should display automatically. Nah,
Kalau di sini dia mengekstrak terkait dengan data table ya. Jadi data pipa gitu ya. Di sini untuk pipa. Ini pipa untuk air limbah kayaknya ini ya. Atau mungkin untuk drainase. Nah, di sesi yang pertama, nah ini yang dari CAT. Nah, kalau di CAT itu dia bikin manual ya, di tabel ini bikin. Nah, The dia isi title, satu-satu. headers, and cell fields will need to be manually. Nah, ini isi satu-satu nih. Structure awal manhole sama akhir manhole. Lalu elevasi invert awal sama elevasi invert yang akhir gitu ya. Nah, kalau di Civil 3D enggak, langsung aja add tables gitu ya, mas pipe network. Nah, dia akan keluar gitu pipa yang sudah kita modelkan. Gitu. Elevasi invert levelnya berapa, dia slope berapa persen, panjangnya berapa meter. Nah, bisa kebayang ya. Jadi kalau yang sesi ini yang manual gitu ya. Nah, ini kita enter satu persatu gitu ya. Sedangkan kalau Civil 3D bisa langsung otomatis tabelnya. Karena dia terhubung ya. Terhubung langsung ke objek-objek itemnya gitu. Nah, ini untuk yang di land development ya. Nah, ini land development Update with kayak gini. object revisions, so no extra work is required. To ensure the tables are providing the object data that need to be viewed, some tables may need to be customized. This can be done in a project file or in a template file to ensure standardization in future projects. In AutoCAD, after changes to the table style editor, you can save the style under a name to be recalled later. In Civil 3D, you can edit the table style and add or change many aspects. This is one of the workflows that the Civil 3D process is longer than the AutoCAD process. This is due to the relatively few style choices that are made in AutoCAD and the many style, column, parameter settings, and other changes that you can make in Civil Nah, kalau 3D. di Civil 3D itu bisa kita setting ya tabel-tabelnya yang mau dimunculin itu informasinya apa aja. Sedangkan kalau di CAD itu ya bisa kita setting tapi inputnya manual juga gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya terkait dengan This is a schedule production. Nah, sekarang design review and coordination ya. Kita lihat ya. This is a production study created by Autodesk to compare common civil and infrastructure workflows when completed with Civil 3D versus being completed in base AutoCAD. In this session, we are looking at design review and coordination. This workflow includes the following tasks: clash detection, markups, data shortcuts, external references, XREFs, revising design, and annotation updates. It is important to find any clashes around the project design before it goes to the field for construction. In AutoCAD, we can check for suspected conflicts by creating a section view. First, create a line at the location in question and interpolate the surface triangle data and translate that to a section view grid. We could place a copy of the road design cross-section at the profile elevation of this section view. Then draw in the proposed pipe at the depth and slope to identify if there are any clashes where they are located. In Civil 3D, we create a sample line at the suspected location and then sample the surface, corridor, and pipes at that location. This process is automated, so creating multiple sample locations is easy and time efficient. After creating section views, we could identify any clashes in that area. After the sheets are created, those tasked with reviewing the project may need to communicate areas of concern or other changes. Markups are an easy way to identify areas and leave notes for review and revision. In both AutoCAD and Civil 3D, we can use the Shared Views tool in the Collaborate tab of the ribbon. Once a shared view is created, those that are reviewing the design can open it in a browser, adding revision clouds, arrows, and text as needed. The designers can then open the viewer to read the comments and proceed with revisions, or reply to further the discussion. Data shortcuts are a tool that allows certain Civil 3D objects that have their definition updated to share the new definition in other files. This tool makes it possible for multiple users to work on the same project, or for the project to be divided into different drawing files for sheet creation or more efficient design files. AutoCAD does not have the data shortcut functionality, so to share data, those users would depend on external references, which are not as powerful as the data shortcuts.
In Civil 3D, we set the working folder so all project users can access the data shortcut data. After objects are created, we create data shortcuts and make them available to the project. These shortcuts can then be referenced into other project files, and these references will update while the defining object is revised. External references, or XREFs, allow files to be referenced into another file to provide context in the design process. Both AutoCAD and Civil 3D use the same XREF process. You can use the attach reference command, then identify the drawing file to be referenced. You will also need to identify the origin point, the scale, and the rotation of the reference file in the new file. It is very common for revisions to be made to a project design. It is important to be able to quickly revise the project design so potential concerns or conflicts can be identified. In AutoCAD, since the design objects are not dynamic across the project drawing files, this requires nearly an entire redrafting or redesign of the project. This includes surfaces, alignments and profiles, samples and cross-sections, and corridor design, including slope-intercept locations and proposed contours. In Civil 3D, many design objects are dynamically interactive, so changes update resulting objects downstream. We see this in a small change to an alignment, updating the profiles, cross-sections, and corridor design, as well as the proposed contours. After revisions, it is important to check that labels and annotations have updated to reflect new data. Also, the labels may need to be moved so they can be read and do not clutter the design drawing area. In AutoCAD, if fields are being used in labels, typing Regen All will make sure these fields have been updated. Other labels may need manual updates to be typed in. Then labels will need to be moved to more appropriate locations if there's clutter or overstrike. In Civil 3D, labels will update automatically based on their object parameters and properties. You may still need to move the labels, but the information displayed will be correct. This has been a look at comparative workflows. Check for Jadi suspected kita ulang ya, yang di awal ya. Di awal itu terkait dengan clash detection ya. Jadi ini kan dia manual gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Civil 3D itu bisa langsung otomatis gitu. Nah, lalu yang kedua terkait dengan mereview apa namanya coret-coret gitu. Nah, kalau dia kan manual ya bikin apa multi leader gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Civil 3D itu bisa langsung online dia. Langsung terhubung ke viewer.autodesk.com gitu. Nah, lalu sesi yang ketiga tadi nah terkait dengan label ya. Data shortcut. Nah, data shortcut itu sangat penting ya teman-teman ya untuk sebagai external reference-nya di Civil 3D gitu. Jadi survei-survei yang udah kita buat, alignment yang kita buat, nah itu ada semua di data shortcut gitu. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan labels ya. Jadi di Civil 3D itu labelingnya ya atau simbologinya itu sudah auto semua. Jadi ketika tadi apa namanya batas-batas tanahnya tadi berubah gitu ya. Nah, itu udah otomatis nanti informasi areanya berubah, informasi terkait dengan kelilingnya atau perimeternya juga ikut berubah gitu. Nah, itulah enaknya kita kalau menggunakan si Civil 3D gitu ya, secara otomatis dia akan terhubung antara label dengan item komponennya gitu. Nah, mungkin itu sih teman-teman ya terkait dengan tadi ya design review and coordination. Nah, mungkin ini tips and trick ya di dalam Civil 3D itu paling enggak teman-teman harus punya template. Nah, template itu nanti berisikan apa namanya settingan koridor, settingan profile view-nya, settingan section view-nya. Nah, itu nanti dijadikan satu file ya menjadi .dwt. Nanti teman-teman bisa settingnya itu di sini. Jadi diklik kanan options ya, klik kanan pada layar jendela Civil 3D-nya. Nah, nanti ada settingannya itu di files, lalu ada template setting ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, template setting, drawing template file location. Nah, baru di sini. Nah, jadi di folder inilah teman-teman harus menaruh DWT-nya gitu. Nah, atau nanti cara keduanya teman-teman bisa ketika membuka Civil 3D-nya itu diklik di bawah ini ya, new. Nah, nanti ada aturan apa namanya? Template-nya. Browse template. Nah, nanti ambil template-nya begitu. Nah, ini juga sama cara keduanya, setting template-nya itu menggunakan file yang lain gitu ya. Nah, itu dengan cara diklik manage lalu reference.
Nah, dia nanti akan mereference suatu file CAD yang isinya tadi template-template begitu. Nah, mungkin tips yang selanjutnya terkait dengan tampilan ya atau koridor ya. Jadi settingan koridor itu harus disetting di code set style-nya ya. Jadi code set style itu harus disetting ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan yang bawaannya Civil 3D ini all codes lalu diklik kanan ya, lalu di copy. Nah, setting nih ada link point sama shape. Nah, ini semua kalau kita buka sub assembly composer ya untuk mengedit si assembly itu kan kita bikinnya di sub assembly composer. Nah, itu nanti akan ada muncul settingannya seperti ini. Jadi ada point code, ada link code ya, garis, ada shape code untuk yang arsiran. Nah, point code itu untuk settingan feature line nantinya. Jadi hasilnya itu adalah feature line. Link code ya, link code itu berarti ini kode untuk link itu hasilnya adalah hatch. Hatch pada tampak atas atau plan view. Lalu dia juga bisa menjadi koridor surface. Lalu dia juga bisa menjadi body gitu. Nah, shape code ya, shape code itu berarti shape-nya ini ya. Itu bisa kita hasilkan menjadi hatching section view. Untuk cross section kan ada arsirannya tuh. Nah, arsirannya itu bisa disetting di shape code ini. Gitu, teman-teman sekalian ya. Nah, lalu juga apa namanya? Terkait dengan 3D solid ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ini mau dijadikan solid gitu ya, jadikan 3D, nah itu kita bisa ekstrak melalui shapecode yang ada gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk code set style. Nah, settingannya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti di masing-masing ada link, ada point, ada shape ya. Itu dia ada konfigurasi masing-masing ya. Nah, ini untuk yang point ya. Jadi style digunakan sebagai point pada plan view, profile view, dan section view. Style ini ya. Jadi nanti dia menjadi marker gitu kalau untuk yang point code. Lalu label style ini digunakan sebagai label pada section view. Jadi gini ya, kalau di Civil 3D itu potongan memanjang itu namanya profile view. Sedangkan potongan melintang namanya section view gitu. Nah, nanti label-labelnya itu digunakan untuk section view. Sedangkan untuk feature line style ini kita gunakan sebagai style garis ya pada plan view dan 3D view. Nah, sedangkan untuk yang link code ya, link code itu adalah style ini kita gunakan sebagai garis pada tampak atas ya secara melintang dan garis melintang pada 3D view ya atau garis di sekelilingnya shape. Nah, untuk label style itu kita gunakan untuk label ya pada garis melintang atau garis di sekelilingnya shape. Sedangkan untuk material area fill style itu kita gunakan sebagai hatch pada tampak atas. Nah, lalu untuk shape code ya, shape code itu stylenya ini itu kita gunakan sebagai penentuan hatch pada section view, sedangkan untuk label style itu kita gunakan sebagai label pada shape di section view. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk yang tips yang selanjutnya itu yang set style. Nah, ini yang selanjutnya lagi data shortcut. Data shortcut itu wajib kita gunakan ketika kita melakukan modeling civil 3D. Nah, kalau yang sudah terregistrasi itu hasilnya kayak gini. Sedangkan kalau yang belum tuh hasilnya seperti ini sebelah kiri. Nah, jadi yang sebelah kiri itu dia masih kosongan ya teman-teman ya. Jadi ini belum kita lakukan konfigurasi. Nah, sedangkan yang kanan itu sudah kita lakukan konfigurasi. Jadi nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Alignment-nya bisa kita kumpulin, surface-nya bisa kita kumpulin, dan koridornya bisa kita kumpulin gitu. Nah, cara settingnya kayak gini teman-teman ya. Bisa dilakukan di klik data shortcut-nya, di klik kanan ya. Lalu set working folder, kita tentukan foldernya mau di mana gitu. Nah, setelah itu baru kita lakukan apa namanya? Melakukan pembuatan set data shortcut project foldernya. Jadi new data project shortcut project folder. Jadi kita buat nama foldernya apa, misalkan di sini saya contohkan DS gitu ya, lalu diklik OK. Nah, setelah itu baru kita registrasikan data shortcutnya. Misalkan surface yang kita mau registrasikan, lalu klik OK. Nah, dia nanti akan muncul gitu ya di dalam Civil 3D-nya. Nah, ini kita masuk ke InfraWork ya. Nah, InfraWork itu adalah software conceptual modeling atau nanti software coordination model untuk infrastruktur. Nah, bentuknya kayak gini ya. Jadi ribbon tools-nya itu kayak gini. Ada tools untuk model, konten, display, ataupun point clouds. Nah, lalu tampilannya itu kayak gini yang di bawah ini ya, window. Lalu di yang sebelah kanan itu adalah data source-nya gitu ya. Sumber datanya itu mau dari mana aja gitu. Nah, sumber datanya itu basically ada 3 ya di sini ya. Yang di kiri itu adalah sumber data untuk yang offline file.
lalu yang di tengah itu untuk database ya, yang online, lalu yang sebelah kanan itu dari ArcGIS ya, baik itu ArcGIS online ataupun ArcGIS Enterprise begitu. Nah, ini data source dari offline itu sumber datanya ini ya, bisa dari 3D model, ini FBX, OBJ gitu ya. Lalu ada AutoCAD DWG untuk objek, AutoCAD DWG untuk D, lalu ada Autodesk Civil 3D, lalu ada InfraWorks ya, IMX, lalu ada dari Revit, ada CTJML, ini untuk yang file JS 3D, lalu ada DGN 3D model, ini dari Bentley ya atau MicroStation, lalu ada EFC ya, nah ini file universalnya model BIM, lalu Line XML ya, Line XML ini adalah yang universal untuk earthwork, lalu ada point cloud ya, point cloud ini biasanya nanti ada dari RCS atau RCP ya, filenya recap. Lalu ada raster, nah ini raster juga sama, raster yang imagery sama raster yang terrain. Lalu ada SDF, ini filenya si Autodesk ya nih ya. Lalu SHP ini file GIS, SQLite ini InfraWorks, lalu file SketchUp ya. Jadi file-file tersebut ya yang bisa kita masukkan ke dalam InfraWorks. Nah, sedangkan untuk yang dari database itu bisa dari Oracle, dari MySQL, dari SQL Server Spasial, PostgreSQL, WFS, Bing Maps dan generic ya. Nah, biasanya yang kita gunakan itu untuk yang foto udara itu ada di Bing Maps. Jadi kita bisa ambil foto udaranya gitu. Nah, mungkin ada live session sedikit ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa apa ya tergambarkan lah sebenarnya itu gimana sih penggunaan dari InfraWorks gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebagai contoh aja teman-teman, saya mencontohkan akan melakukan visualisasi data ya dari data GIS, hasil digitasinya seperti ini, lokasinya ada di sini gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita memasukkan ke dalam InfraWorks ya. Nah, ini civil 3D-nya saya ambil dari data konturnya. Nah, ini data konturnya seperti ini. Itu saya ambil dari Demnas ya atau Dem Digital Elevation Model Nasional yang mana bisa diambil dari websitenya BIG. Nah, sedangkan untuk data jalannya itu saya buat seperti ini data jalannya ya. Ini terdiri dari alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal gitu. Nah, sekarang kita bawa ya ke dalam InfraWorks ya. Jadi teman-teman tolong disimak ya untuk apa namanya live demonya ini ya atau live sessionnya ini. Nah, pertama di InfraWorks itu dia ada 3 fungsi ya utama ya. Ada open model, ada new sama model builder. Nah, apa bedanya model builder sama new model? Kalau model builder adalah nanti kondisi existingnya itu akan di-generate oleh Autodesk. Nah, tetapi dia butuh waktu ya, biasanya 5 sampai 15 menit ya untuk dia memodelkan kondisi existingnya. Nah, sedangkan kalau new itu kalau kita sudah mempunyai data-data model sebelumnya gitu ya, baik itu yang GIS ataupun yang BIM ya, Revit ataupun Civil 3D gitu. Nah, bisa kita mulai ya new ya. Ini saya namakan namanya tes demo gitu ya, demo untuk webinar BIM. Nah, di sini ada 2 pilihan ya. Kalau di dalam InfraWorks collaborate sama work lokal. Ya, nanti kalau work lokal itu adalah kita save di dalam Windows. Sedangkan collaborate itu kita menggunakan Autodesk Docs ya atau Autodesk Construction Cloud untuk CDE ya, Common Data Environment-nya. Nah, setelah itu kita setting ya koordinatnya ya. Jadi baik itu di InfraWorks atau di Civil 3D itu wajib kita lakukan settingan koordinat ya. Nah, koordinat yang kita pakai adalah UTM 84 48S ya karena areanya masih di daerah Jabodetabek. Lalu ini sudah oke, desain standarnya kita pakai Astometric ya. Lalu driving directionnya live side off road. Kontennya country kids-nya kita pilih yang all. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita pilih yang work lokal. Nah, perlu saya jelaskan di sini ya ke teman-teman sekalian bahwa InfraWorks bukan untuk modeling. Ya, jadi yang untuk modeling adalah civil 3D-nya. Sedangkan InfraWorks itu adalah untuk melakukan composite modelnya, untuk melakukan coordination modelnya, atau untuk melakukan konseptual modelingnya. Jadi sifatnya konseptual, jadi bukan modeling ya. Jadi kalau modeling itu ya kita atur alinyemen horizontalnya, alinyemen vertikalnya gitu ya. Sedangkan kalau di sini masih sifatnya konseptual. Nah, secara default bentuknya seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi dia bisa kita atur. Di sini ada yang conceptual view, kelihatan awannya gitu ya. Ada yang engineering view. Kalau engineering view itu gelap, semuanya gelap kayak gini. Sedangkan kalau yang conceptual view itu yang seperti ini. Ini soft cukup berat ya teman-teman ya. Jadi dipastikan komputer teman-teman atau laptop teman-teman itu memadai, paling tidak RAM-nya itu minimal 16 GB gitu ya, dan dia harus ada GPU ya. Paling tidak GPU-nya itu sekelas RTX 2050 gitu ya. Syukur-syukur yang 3050 atau mungkin yang di atasnya gitu ya. Nah, seperti yang tadi di slide saya sebelumnya ya. Jadi kita ambil dulu data existing-nya. Nah, data existing-nya itu saya ambil dari data kontur ya. Kita masukkan data civil 3D-nya ya. Nah, kita ambil dari data surface. Oke, dia butuh waktu. Nah, lalu kita lakukan configure. Geolocation-nya oke, civil 3D oke, to importnya kita pilih surface EG, tipenya terrain ya. Nah, setelah itu kita close and refresh. Nah, setelah itu dia langsung masuk ya. Ini file surface yang sudah kita buat. Jadi surface awalnya itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini ya, konturnya. Surface-nya kayak gini, baru kita masukkan di dalam infraworknya seperti ini, gitu. Nah, setelah itu kita masukkan data-data spasialnya, gitu ya. Jadi kita masukkan data-data spasialnya dengan melakukan exporting dari data digitasi ini, ya. Dari data digitasi ini kita ekspor menjadi SHP atau shapefile. Nah, sekarang kita pilih hanya data, ini kan saya bagi berdasarkan apa namanya layer ya. Nah, sekarang saya ambil saja berdasarkan data ini layernya harusnya area hijau. Nah, ini untuk area hijau ya atau area pohonnya ya yang akan saya lakukan visualisasi. Nah, ini kita copy, kita bikin file baru, lalu kita paste to original coordinate ya. Nah, setelah itu kita lakukan map export ya. Nah, map exportnya kita ambil juga di sini datasetnya berupa data area vegetasi ya. Nah, lalu kita pilih object type-nya itu adalah polygon, lalu kita select all ya. Nah, setelah itu eh, treat closed polylines as polygon ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita kembali ke infrawork ya untuk memunculkan garis tadi ya. Kita masuk ke sini, lalu ada SHP. Nah, setelah itu kita ambil area vegetasi. Setelah itu klik kanan, configure ya. Kita pilih tipenya adalah yang coverage area ya. Geolocation-nya jangan lupa kita di 48S ya. Lalu stylenya kita ambil di sini material terrain ya, ambil yang field 1 atau yang mungkin grass ya, grass 1, grass 2. Lalu close and refresh. Nah, dia nanti akan secara otomatis akan terregistrasi ya di sini ya. Nah, ini apa namanya area-area yang sudah kita digit ya sebelumnya di dalam AutoCAD ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lalu masuknya seperti ini. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, kalau misalkan foto udaranya bisa nggak kita masukin ke dalam infrawork? Bisa. Nah, caranya seperti ini. Kita menggunakan Bing Maps ya, yang open source. Kalau teman-teman menggunakan data drone atau fotogrametri itu juga bisa. Kalau yang fotogrametri teman-teman bisa masukin raster. Nah, sedangkan untuk open source kita bikin dari sini connection type, lalu Bing Maps, kita ambil imagery, lalu kita ambil resolusinya misalkan yang 50 cm ya. Lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Lalu kita configure. Nah, setelah itu rasternya ini kita klasifikasikan menjadi aerial ya, aerial. Lalu close and refresh. Nah, dia nanti akan melakukan downloading ya di sini ya. Ini akan melakukan downloading dan creating raster tilesnya gitu. Nah, sambil menunggu dia melakukan downloading data, ini sebenarnya cepat ya. Kita coba kembali lagi ke file yang ini ya. Nah, ini kita delete ya karena SHP yang untuk hijau udah. Nah, sekarang kita ambil SHP untuk yang rumah ya. Nah, yang rumah select similar.
Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Lalu kita ambil ke sini, kita paste ya. Itu original koordinat ya. Nah, setelah itu kita lakukan map export tadi ya, seperti yang tadi. Lalu kita tulis di sini untuk rumah ya. Nah, setelah itu kita pilih polygon ya, lalu select all, lalu thread close polyline as polygon. Nah, dia nanti akan masuk juga ke dalam sini ya. Nah, ini karena filenya cukup besar ya atau lama, mungkin saya cancel dulu, saya bikin yang lain ya. Coba kita bikin yang resolusinya tidak terlalu besar ya. Nah, mungkin resolusinya yang 1 meter aja. Configure, terus and refresh ya. Nah, mungkin ini ya agak better ya, karena ini tergantung dari ini ya kecepatan internet kita juga, lalu cakupannya atau area of interestnya gitu ya. Dia akan melakukan downloading data ya ke satelit gitu ya. Nah, tadi yang rumah sudah ya, sekarang kita gantian lagi yang lain. Coba kita ambil yang data jalan ya, sekarang jalan existing ya, yang merah. Nah, ini jalan existing yang pendek ya, yang kecil. Oke, ini kita lakukan map export. Ini jalan kecil ya. Kita pilih line, select all, lalu oke. Oke, setelah itu kita pilih lagi yang besar, jalan besar. Oke, ini kita map export. Nah, ini untuk jalan besar. Line, oke. Nah, setelah itu kita ambil lagi yang area coklat ya. Kita lakukan ekspor lagi. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke infrawalk ya. Nah, dia langsung otomatis ya. Foto udaranya masuk dia di sini. Foto udaranya masuk dan dia sudah 3D juga gitu ya. Bisa dibuktikan di sini ada Z ya. Nah, lalu pertanyaannya, nah kita bisa nggak men-setting bahwa layer yang tadi itu di atasnya foto udara. Itu bisa ya kita lakukan ya. Tadi kan ada di sini nih areanya. Nah, itu kita settingnya di sini teman-teman, di surface layer. Nah, itu kita ambil area vegetasinya itu yang di atas. Lalu oke. Nah, dia secara otomatis dia akan ada di atasnya nih, teman-teman. Ya. Nah, ini sesuai dengan hasil digitasi saya sebelumnya, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan tadi ya, yang belum apalagi tadi. Kita pilih lagi SHP, area vegetasi coklat ya, misalkan ya. Oh, failed. Failednya ini karena ini, teman-teman. Kita belum melakukan ini polygon, select all, ini thread close polyline as polygon. Nah, sekarang kita atur lagi. Nah, ini yang coklat. Ini kita pilih yang UTM. Ini kita pilih yang coverage area ya. Lalu stylenya kita ambil dari terrain. Nah, seperti ini. Nah, dia otomatis nanti akan tampil seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita masukkan yang jalan existing ya. Jalan existing yang kecil. Kita masukkan lagi dari SHP. Lalu jalan kecil. Ya. Kita configure dia menjadi road. Ya, menjadi road. Roads. Nah, rule stylenya kita ambil nih. Nah, cari yang jalannya kecil. Nah, setelah itu kita lakukan geolocation-nya UTM 48S, close and refresh.
Nah, secara otomatis nanti dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oh, ini karena elevasinya ya, sorry. Elevasinya kita setting dulu. Ini elevation offsetnya, from-nya. Nah, ini kita drip. Ya, kita drip. Nah, dia akan mengikuti ya dari elevasi yang sudah ada, gitu. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Dan dia sudah 3D nih, teman-teman. Kalau kita lihat gini, dia udah 3D, ya. Nah, ini kalau misalkan belum nyambung, kayak gimana tuh sambung ya? Ya, sambungin aja. Ini ya. Sebentar. Ini bisa di Ctrl Z ya, teman-teman ya. Nah, ini diklik. Nah, dibikin seperti ini. Nah, dia langsung menjadi intersection-nya secara otomatis, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil lagi yang jalan besar ya, jalan besar. Kita ambil dari SAP jalan besar. Kita configure lagi, lalu geolocation, lalu ambil di sini roads, ya. Lalu source-nya ini kita drag. Lalu rule style-nya kita ambil, cari yang ini ya misalkan. Lalu close and refresh. Nah, secara otomatis dia nanti akan melakukan visualisasi seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau yang bangunan kayak gimana? Bangunan bisa juga ya. Bangunan kita ambil bangunan rumah ya. Nah, lalu kita configure. Lalu geolocation-nya 48S ini menjadi buildings ya. Lalu source-nya ini kita drag. Nah, lalu common-nya ini roof height-nya mau berapa meter? Misalkan 10 meter atau 5 meter ya, 5 meter bisa. Nah, stylenya bisa dimasukkan. Misalkan mau yang kayak gimana stylenya gitu. Atau kita jadikan dia putih. Putih juga bisa ya. Pakai color. Nah, white. Close and refresh. Nah, secara otomatis kayak gini nih teman-teman jadinya. Nah, ya. Jadi petak-petak rumahnya tadi atau building footprint-nya itu bisa langsung tergambarkan secara otomatis secara 3D dan sudah terkoordinat dengan baik gitu. Nah, terus water body bisa nggak kalau water body? Bisa juga water body ya. Jadi water body bisa kita tambahkan ya SAP mana tadi? Water body belum ya water body ya. Nah, kita masukkan water body. Kita masukkan water body di sini. Ini Ctrl C. Lalu kita paste. Nah, setelah itu kita lakukan map export. Ini water body. Nah, setelah itu kita masukkan dia menjadi poligon. Oke, kita masukin ke sini, water body. Nah, ini kita jadikan dia water area. Geolocation kita di 48S. Source-nya kita drip ya. Nah, langsung otomatis ya teman-teman ya. Langsung jadi air dia. Gitu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan wah ini kurang bagus ya apa namanya nggak ada pohonnya gitu. Bisa juga kita tambahkan pohonnya. Kita masukkan ya yang tadi vegetasi ini kita jadikan lagi dia trees. Ya, trees. Nah, di location 48S kita drag elevationnya. Lalu rule-nya kita ambil pohonnya, misalkan pohon yang jadi bisa diatur ya pohonnya, misalkan pohon yang seperti ini. Lalu nanti ada di tabelnya itu kita ambil object spacing-nya, misalkan per 10 meter, jumlah variasinya misalkan ada 10 variasi ya. Nah setelah itu kita close and refresh. Nah dia nanti akan jadi pohon seperti ini teman-teman. Gitu. Nah kalau misalkan pohonnya kurang banyak, tinggal kita lakukan configure aja gitu ya. Dari tabel ini spacingnya misalkan dijadikan 5 meter gitu. Nah dia nanti akan menjadi lebih padat lagi. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang terakhir
kita bagaimana memasukkan rencana jalannya. Nah, memasukkan rencana jalannya pakai Civil 3D, pastikan di rencana jalannya ini kita save dulu ya. Nah, setelah itu masuk ke InfraWork ya ini, desain jalan, open. Nah, dia nanti akan membaca data-data apa saja yang masuk ke sini. Nah, kita pilih yang roads ya, yang roads. Setelah itu kita configure. Nah, kita configure geolocation-nya 48S, Civil 3D-nya udah oke, semuanya udah oke, source-nya udah oke, close and refresh. Nah, dia nanti akan terbaca di sini. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman atur. Di sini atur komponen roads-nya mau seperti apa gitu ya. Misalkan di sini dia ada dua apa namanya lajur gitu ya. Oh, di sini saya pengennya cuman dua jalur gitu ya. Sama dua lajur aja gitu. Nah, ini yang lajur ini tinggal di-delete aja. Lalu yang ini tinggal di-delete gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita tambahkan misalkan apa ya, insert komponen. Ini kan bisa nih insert komponen. Insert root komponen. Nah, kita ambil misalkan hmm, nah, gradingnya itu bisa kita setting juga ya teman-teman ya di grading ini. Nah, cut slope-nya misalkan kita ambil 1,5 ya, 1:1,5. Nah, sedangkan fill-nya kita ambil 2 meter ya. Nah, setelah itu kita klik enter hit ya. Nah, itu bisa kita setting lalu fill materialnya misalkan oh saya pengennya kalau fill itu warnanya hijau gitu ya. Kalau cut warnanya merah misalkan. Itu juga bisa kita atur. Nah, nah, bisa langsung tersetting ya. Oh, ternyata ini dia fill, yang ini dia cut gitu ya. Lalu juga sampai ke ujung ya. Nah, ini ada crossingan ya terhadap jalan existing. Nah, ini terhadap tadi. Nah, itu bisa langsung di superimpose gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, bisa kita apa namanya lakukan pendalaman lagi nantinya. Karena waktunya yang nggak cukup ya teman-teman ya. Jadi saya mungkin hanya sebatas ini aja untuk ngejelasin ke teman-teman sekalian. Dan sebenarnya juga bisa dihubungkan juga dengan intersection di sini. Terus juga kita bisa lakukan penambahan objek gitu ya. Kalau misalkan ini hijaunya pengen dari hijau yang apa ada teksturnya, itu juga bisa ya teman-teman ya. Misalkan tipe ini ya, lalu kita ambil cutnya itu adalah dari tiren tapi yang warna coklat misalkan ya. Nah, nanti tinggal di enter aja. Nanti hasilnya pun juga akan muncul seperti ini ya, gitu. Nah, sedangkan yang tadi yang area cut dia akan menjadi coklat seperti ini. Nah, terus juga yang di sisi sebelah kiri itu bisa langsung di setting juga teman-teman. Filenya seperti ini, cutnya seperti ini. Cutnya kita ambil 1:1,5, ini 1:2 gitu ya, lalu di enter. Nanti dia akan masuk seperti ini. Nah, ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya kalau misalkan kita mau hitung cut and fill-nya gitu ya, itu bagaimana? Itu bisa juga, tapi mungkin nanti di webinar selanjutnya mungkin ya, karena waktunya nggak cukup nih teman-teman sekalian. Nah, paling itu ya. Jadi kita bisa memasukkan data existing, melakukan visualisasi data existing dari data digitasi yang kita punya, ya baik itu jalan kecil, jalan besar, lalu area sungai gitu ya. Lalu juga di sini kita memasukkan rencana jalan kita gitu ya. Terus kalau misalkan mau lihat profil dari rencana jalan kita bagaimana bisa dilihat ya di sini ya. Kita show in profile view. Nah, profile view ini sama ya seperti apa yang sudah saya buat di Civil 3D gitu. Nah, ini rencananya bagaimana, dia gradiennya berapa persen, lalu dia lengkung vertikalnya itu dia berapa, LV-nya gitu ya. Di sini kan 150 meter.
lalu di sini dia 100 meter gitu ya. Nah, itu bisa muncul semua di dalam InfraWalk. Oke. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti setelah ini ada sesi pertanyaan mungkin ya mungkin cukup di panitia. Mungkin saya apa namanya bisa lempar lagi ke panitia. Mungkin Pak Nasrud, silahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Ini materinya, alhamdulillah, saya rasa di daging semua nih dari tadi saya pantau ya. Ada manfaat penerapan BIM, kebijakan BIM ya, implementasi sampai praktek untuk langsung di softwarenya ya. Itu tadi ternyata lebih gampang di itu Mas ya, untuk penggunaan softwarenya Mas ya, untuk lebih gampang di apa teknik sipil di ini ya, sipil 3D ya dibandingkan CAD ya Mas ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin langsung ke sesi Q&A atau tanya jawabnya. Kami persilahkan untuk 2 penanya saja ya, karena waktunya memang sudah lewat nih. Silakan untuk yang ingin bertanya untuk raise hand. Ini ada pertanyaan satu dari Nasin Pakih. Apakah data SHP ambil dari DEM, Mas? Minta tolong dijelaskan. Pak Taufik, monitor. Oke. Nah, baru bisa. Ya, Belum di-unmute tadi. Eh, oke, siap. Oke, oke. Oke, ini pertanyaannya ada di ini ya, di kolom chat ya. Ya, di kolom chat. Apakah data SAP ambil dari DEM? Tidak, data SAP tadi saya ambil dari digitasi ya. Jadi saya ambil dari digitasi sendiri. Jadi digit di Civil 3D-nya atau di AutoCAD-nya. Terus nanti kita bisa ambil dari Bing Maps ya, karena kalau dari Autodesk itu biasanya Bing Maps ya. Nah, setelah itu hasil digitasinya tadi dijadikan SHP. Nah, SHP-nya baru divisualisasikan di InfraWalk. Mungkin gitu, Pak Nas ya. Tadi yang bertanya Pak Nasin ya. Iya, Pak Nasi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Gary. Apakah aplikasi InfraWorks sama dengan aplikasi render yang lain? Kalau misalnya berbeda, apa yang membedakannya, Mas? Minta tolong dijelaskan. Ya, oke, Mas Nasruddin. Tadi ini pertanyaan dari Mas Gary Pak ya. Gary. Ah, ah. Iya. Aplikasi InfraWalk apakah sama dengan aplikasi render yang lain? Beda. Ya. Jadi InfraWalk ini bukan aplikasi rendering, tetapi dia bisa melakukan screen capture atau record gitu ya, berdasarkan jalur kamera yang sudah kita setting ya, baik itu melalui alinyemen horizontal ataupun melalui data GIS gitu. Jadi bedanya di mana? Bedanya InfraWalk itu ketika kita melakukan rendering tidak sebagus dengan aplikasi rendering lainnya. Misalkan dari Twinmotion atau misalkan dari Enscape atau misalkan juga dari Blender itu beda gitu. Jadi InfraWalk itu lebih ke aplikasi konseptual modeling sama aplikasi untuk coordination model. Jadi penyatuan model dan data GIS itu di dalam InfraWalk. Nah, mungkin itu Pak Mas Oke. Nasruddin ya, mungkin itu. Iya, Jadi iya. ya. Terima kasih, Pak Topik. Jadi intinya berbeda ya dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kalau saya kan Benar. biasa menggunakan itu ya, Blender ya untuk kegiatan 3D motion itu. Ya, ya. Oke, alhamdulillah nih Nah, itu ada beda. ilmu baru. Ya mungkin ini sudah 2 penanya. Nanti kalau untuk pertanyaan selanjutnya jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan nanti di grup WhatsApp ya. Dan untuk rekan-rekan ini ada info pelatihan dari Garuda Kreatif. Mungkin yang ingin melakukan pelatihan atau melaksanakan pelatihan
untuk memperdalam ilmunya, kami ada pelatihan BIM ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Mei ya, secara online. Tapi mohon maaf kalau ini mungkin berbayar ya, kirain gratis Pak Hafiz. Nanti yang materinya bisa dilihat di sini ada OTD Sipil 3D sama Infrawork ya, sama yang seperti tadi, tapi lebih mendalam yang jelas ya Pak ya. Ya, benar, benar Pak. Ya betul. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin mengikuti pelatihannya boleh nanti hubungi pihak GCE atau bisa di scan barcode nih yang ada di sini ya, yang ada sudah ditampilkan nih. Dan mohon juga kepada rekan-rekan untuk saya ingatkan kembali untuk pengisian daftar hadir yang sudah dikirimkan linknya lewat ini ya, menu chat ya. Dan boleh juga untuk rekan-rekan untuk mengikuti kami di Instagram kami ya, ada di Garuda_kreatif ya, untuk terus mengikuti apa saja yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan. Oke, mungkin ini sudah di akhir acara. Kami dari Garuda Kreatif mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk narasumber nih Pak Taufik, terima kasih banyak ilmunya. Siap Pak Nasruddin, terima kasih Garuda Kreatif. Terima Siap. kasih teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar. Semoga kita bisa bertemu lagi ke depannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Dan terima kasih juga kepada Garuda Kreatif yang ada di sini ya. Terima kasih tim dan terima kasih juga Pak Hafiz. Saya atas nama MC mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang baik. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan Ya, terima sekalian. kasih semuanya. Terima kasih izin untuk live.